Dari 70% itu Investasi terhadap petani itu sangat kecil. Sehingga para petani menjadi yakin. Semangat pagi Semeton Suta. Inspirasi sang tokoh pada edisi Minggu 8 Maret tahun 2020 akan menghadirkan 3 tokoh sekaligus. Mereka adalah putra-putra terbaik yang dimiliki Kabupaten Tabanan. Yang pertama akan saya perkenalkan kepada Semeton Suta adalah Bapak Igede Suambe, yang kedua Bapak Igusti Kade Heriadi Angligan, dan yang ketiga adalah seorang petani sukses asal Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, yaitu Bapak Jero Pututesan. Perlu saya informasikan bahwa ketiga putra-putra terbaik Tabanan ini sudah memproklamirkan diri untuk maju merebut posisi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam hajatan pemilu kada tahun 2020. Bahkan ketiganya telah mengikuti tahapan proses pemilihan melalui Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Membidik kursi empuk Tabanan 1 dan Tabanan 2 berarti mereka paling tidak wajib tahu dengan permasalahan Tabanan. Yang pertama kita soroti adalah masalah pertanian. Bagaimanakah pendapat mereka tentang pertanian dan petani di Tabanan? Berikut petikan wawancara Parindra Suta dengan ketiga bakal calon bupati dari Partai PDI Perjuangan Igede Suambe dan Igusti Kade Heriadi Angligan, bakal calon bupati dari Partai Golkar, serta bakal calon wakil bupati dari Partai Golkar Jero Pututesan. Jadi kalau kita berbicara masalah pertanian dalam artian luas di Tabanan, baik itu tani kering maupun basah. Nah, dilihat daripada jumlah penduduk Tabanan, sebenarnya masih hampir 70% masyarakat kita di Tabanan masih bergelut di bidang pertanian itu. Ya. Nah, permasalahan yang kita hadapi sekarang, kita akan berusaha dari 70% itu, jumlah penduduk Tabanan yang bergelut di petani. Nah, kita berusaha mencarikan minimal kesejahteraan bagi petani itu sendiri. Kalau 70% sudah sejahtera masyarakat Tabanan, otomatis Tabanan akan semakin maju, ya, karena berdasarkan daripada jumlah penduduk itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat dalam perjalanan ini, ya, baik yang dilakukan oleh Pemda Tabanan, baik lewat Dinas Pertanian, Perkebunan, di bidang pembinaan, di bidang anggaplah memberikan saran-saran. Nah, saya akui itu sudah berhasil, ya, sudah berhasil. Contoh, pamannya di bidang kopi. Bagaimana supaya dalam 1 hektar ini mampu menghasilkan sekian kuntal kering kopi. Nah, itu kayaknya sudah berhasil. Cuma kepastian harga inilah yang menjadi kendala. Ini sudah merupakan sakit klasik buat petani kita itu, ya. Bukan di kopi aja, apapun disarankan, misalnya masyarakat disuruh nanam bawang putih, disuruh nanam ya macam-macam komoditi yang lain. Begitu panen, nah harga itulah yang tidak ada yang berani memastikan. Nah, tugas kita sebenarnya kalau itu saja mampu sedikit diproteksi, ya, ada kepastian, yang pikir petani kita tetap kembali semangat, tetap bangkit, dan generasi kita itu tetap akan cenderung ke petani juga, ya. Tapi kalau kita lihat saat ini, hampir generasi kita satu pun hampir tidak ada yang mau bergelut di bidang pertanian, apalagi ke sawah, ke kebun kopi, ya, karena dia melihat kepastian harga itu tidak ada. Makanya dia lebih cenderung lebih baik urbanisasi ke kota, ya, ngalih harian istilahnya di sana. Nah, maka dari itulah tugas penting untuk Pemda ke depan
bagaimana sedikit mencarikan solusi terhadap hasil-hasil petani yang sudah mampu diproduksi. Nah, sehingga dia sedikit memberi kepastian. Berarti gairah bangkit untuk kembali memproduksi hasil pertanian itu justru akan semakin tinggi. Jadi masalah pertanian di Kabupaten Tabanan, kita mulai dengan nama besar Tabanan adalah sebagai lumbung pangannya Bali. Tentu ada beberapa hal yang menurut kami sendiri perlu disoroti adalah perkembangan pertanian itu sendiri. Pertama, dari penyediaan lahan. Lahan kita di Tabanan, lahan pertanian sudah tergerus, alih fungsi lahan, dan juga sangat minim sekali. Kalau kita hitung dengan jumlah petani kita, masing-masing petani itu hanyalah memiliki luas lahan garapan 30 hare. Nah, dengan 30 hare, kira-kira kita tahu sendiri apa yang bisa kita hasilkan. Nah, sebab itu tentang konsep pertanian di Tabanan, menurut hemat kami adalah sebuah program yang bersinergi dengan pendidikan, dengan sektor pariwisata sebenarnya. Jadi edukasi tentang pertanian, edukasi tentang wisata pertanian. Nah, kenapa lumbung pangannya Tabanan itu sekarang tidak lagi kita bisa terlalu banggakan, karena satu itu tadi lahan kita menyempit. Kedua, apresiasi terhadap petani itu sangat kecil. Ketiga, program-program pemerintah yang memang benar-benar menyentuh sektor pertanian sangatlah kecil, sangatlah minim. Bayangkan saja, mungkin perlu data ini dilihat di leading sektor, yaitu Dinas Pertanian. Jadi selama ini yang dimanfaatkan adalah merupakan program dana pusat, perpanjangan lewat provinsi. Tetapi komposisi anggaran untuk pertanian itu sangat kecil sekali. Bagaimana kita bisa mempertahankan ikon kita lumbung pangannya Bali dengan sebuah apresiasi yang sangat kecil, baik dari APBD maupun dari sebuah program kita. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi menurut saya sendiri bahwa pertanian itu adalah sinergi dengan pendidikan dan pariwisata. Jadi dengan lahan kita yang sempit, kita bisa memberikan satu edukasi, pelatihan pada petani, yaitu sektor budidaya yang minim, ataupun pengolahan hasil pertanian. Nah, pendidikan di tingkat petani sangat penting. Nah, kita lihat sekarang jumlah PPL yang ada di Kabupaten Tabanan sangat tipis sekali, sangat kecil sekali. Dan mereka semuanya sebagian besar sudah pensiun. Nah, ini juga sebuah ancaman bagi kita. Karena sebenarnya sektor pertanian ini tetap membutuhkan edukasi. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sebagai fasilitasi dari pemerintah. Ketika kita berpikir tentang Tabanan yang pada umumnya dikoneksikan dengan pertanian, kita ketahui pertanian ada pertanian basah, ada pertanian kering, dan semuanya berhubungan dengan infrastruktur mengenai distribusi air dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian kita fokuskan dengan pertanian lahan kering, banyak hal yang bisa kita perbuat di Tabanan. Selama ini petani hanya berfokus kepada bahwa selalu menghadapi suatu tantangan ketika setelah panen, mereka bingung, mereka akhirnya terpaksa berhubungan dengan tengkulak. Nah, menurut Titiang sendiri, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya menggandeng BUMN-BUMN besar melalui dana CSR-nya yang sudah kita rintis sejak 3 tahun belakangan, sehingga para petani menjadi yakin atas usaha yang dikerjakan selama ini dan hasilnya sudah terserap secara pasti oleh
BUMN tersebut. Ya minimal bagaimanapun juga melihat situasi seperti ini, Pemda harus turun tangan juga. Ya, jangan hanya di pembinaan memproduksi aja, tapi ikut juga di dalamnya, di dalam memasarkan daripada hasil-hasil pertanian itu sendiri. Nah, kita yang namanya Pemda paling tidak sudah mempunyai katakanlah ya wawasan jauh dibandingkan dengan personil petani. Misalnya kerjasama dengan hotel-hotel atau atas nama kita kan sudah punya perusahaan daerah di Tabanan, katakanlah perusahaan daerah Dharma Sentika. Nah itulah kita manfaatkan, apakah nanti labelnya kita ekspor atau kerjasama dengan kota-kota yang ada di Indonesia ya atas nama Pemda Tabanan, yang pikir itu salah satu solusi. Tuh. Ya. Ya. Jadi bagaimanapun kuatnya, ikon itu hebatnya, tanpa diimbangi dengan sebuah marketing yang bagus, mencari terobosan pasar yang bagus, mencari sebuah inovasi pasar yang bagus, tentu tidak akan menyentuh petani sendiri. Karena sampai sekarang petani itu adalah menjadi kasta yang terendah di dalam tataran perekonomian kita. Karena apresiasi terhadap mereka sangat kecil. Kedua, harga-harga yang langsung menyentuh petani itu sangat kecil sekali. Dan inilah sebuah tantangan yang mesti kita hadapi. Dan menurut kami, pemerintah, APBD, ataupun APBN sangat mendukung, sangat berpotensi untuk itu adakan. Baik mengadakan pameran-pameran, mengadakan kontrak dagang dengan pihak luar maupun dalam negeri. Ini yang mesti dilaksanakan. Contohnya seperti kami sendiri adalah berawal dari melaksanakan kontrak dagang, temu usaha. Ini tetap dilaksanakan. Nah inilah perlu komitmen pemerintah ke depan di Kabupaten Tabanan, siapapun nanti yang menduduki sebagai pemimpin di Tabanan, baik bupati maupun legislatif, ini hal ini harus dilaksanakan, yaitu sinergi antara program pertanian dengan pendidikan dan pariwisata. Tentu ada komitmen, tentu ada konsekuensi, biaya, program yang kita hadapi bersama.